Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Haji Muhammad Zainuddin MA selaku pembina Aliansi Dosen Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Timur dan segenap pemirsa fanspeak Lakers dan NU Kabupaten Malang yang sedang menyaksikan ngaji online pada sore hari ini. Hadirin sekalian, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman yang memberi bimbingan kita menjadi sebaik-baiknya umat. Hadirin sekalian, para pemirsa, pada sore hari ini kita melanjutkan lagi ngaji online yang tak kalah menarik. Pada kesempatan kali ini sudah ada di samping kami, yakni Profesor Dr. Haji Muhammad Zainuddin MA. Bagaimana Ustaz kabarnya? Alhamdulillah baik-baik. Oke. Beliau selain aktivitas sebagai dosen di Ulin Malik Ibrahim dan juga sebagai pembina Aliansi Dosen Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Timur. Bagaimana Ustaz? Baik juga ya? Baik, alhamdulillah. Kepada orang lain. Ini. Wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah itu cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Ya. Jadi alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anin nas, ya, wallahu yuhibbul muhsinin. Satu lagi, walladzina idza fa'alu fahishatan au zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Ya, jadi orang-orang yang jika berbuat zalim, berbuat aniaya, ya, itu segera minta ampun, ya, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, ya, atau bertaubat. Taubatan nasuha. Nah, di sini tanda-tanda atau indikator orang yang bertakwa. Nah, yang pertama tadi adalah alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Nah, ini salah satu dari tanda orang bertakwa itu adalah memiliki jiwa filantropi tadi. Jiwa filantropi itu concern atau peduli terhadap orang-orang miskin, orang-orang fakir, peduli pada orang-orang yang berkekurangan, orang lemah. Dermawan ya? Dermawan. Ya. Nah, ini di dalam Al-Quran terkait dengan al-infaq, sodako, zakat, ya, termasuk wakaf, itu disebutkan berulang kali. Ya. Bahkan al-infaq itu disebutkan dalam berbagai surat dan ayatnya. Ada surat Al-Baqarah, ada surat At-Talaq, ada surat Al-Anfal, ada surat At-Taubah, disebutkan di situ. Misalnya di Al-Baqarah 261 kalau tidak salah, itu disebutkan masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Nah, jelas di sini bahwa perumpamaan orang yang bersedekah atau berinfak, membelanjakan hartanya ke jalan Allah, mi'atu habbah, ya. Fi sumbulatin mi'atu habbah, dalam satu benih itu ada 100 biji. 100 biji. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ini. Nah, di dalam hadis misalnya juga disebutkan bahwa orang yang menginfakkan sebagian hartanya, orang yang mau bersedekah, berinfak di jalan Allah, ya, itu hartanya tidak akan akhirat. Jadi kalau kita
menabung, ya, menginvestasikan uang kita di bank misalnya. Suatu saat ada krisis, krisis moneter atau krisis keuangan, bisa jadi dilikuidasi. Nah, itu kita akan merugi, ikut merugi. Tapi kalau kita investasikan, infakkan ke fakir miskin, sedekahkan kepada orang yang membutuhkan, maka itu justru akan menambah investasi kita di akhirat. Nah, inilah salah satu ya jiwa filantropi yang harus dimiliki oleh setiap orang beriman, setiap orang yang bertakwa. Ya. Nah, selain itu juga disebutkan as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa mencegah ya, bala. Nah, termasuk bala saat ini ya, COVID-19 ini yang sampai hari ini belum juga ada perkembangan yang baik, malah justru bertambah. Ya, dalam laporan Kompas itu hari Minggu kemarin itu jumlah yang terkena COVID-19 ini sudah mencapai 11.000 sekian. Nah, itu lebih banyak dari sebelum-sebelumnya, hampir setiap hari tambah. Ya. Nah, ini tentu musibah yang sedang kita terima ini, bahkan seluruh dunia mengalami musibah ini ya. Maka kita perlu peduli kepada orang-orang yang berdampak terhadap COVID-19 ini. Nah, di dalam ajaran Islam yang namanya al-iman itu selalu digandengkan dengan amal. Ya. Jadi illalladzina amanu wa amilus sholihat ya. Dalam surat Al-Asr misalnya itu disebutkan illalladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dalam surat lain juga begitu. Innalladzina amanu wa amilus sholihat wa husnu ma'ab. Nah, demikian juga yang namanya perintah sholat ya, itu selalu dikaitkan dengan zakat. Aqimus sholat wa atuz zakat. Nah, artinya apa? Bahwa ajaran Islam itu selain memiliki dimensi vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga berdimensi sosial. Ya, berdimensi sosial. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sholat, puasa, ya, zakat, haji dan seterusnya, itu harus berdampak kepada nilai-nilai kemanusiaan. Ya. Nah, itu yang disebut hablum minan nas. Nah, ada lagi selain hablum minan nas, ya, itu hablum minal alam. Nah, itu hubungan manusia kepada alam semesta ini. Nah, termasuk problem COVID ini kan problem kosmis sebetulnya. Gap antara hubungan manusia dengan alam ini. Ya, kenapa manusia tidak bisa menjaga alam semesta ini sehingga tidak timbul yang namanya disrupsi, ya, gangguan ya, seperti gangguan virus. Ya, baik itu virus corona, virus Ebola, SARS, virus avian yang lain. Ya, ini adalah sebetulnya problem manusia tidak bersahabat kepada alam ini.
yang kemudian menimbulkan dampak yang tidak baik. Termasuk misalnya tempo hari kita diberitakan oleh satu media bahwa ada ikan paus yang mati di laut karena makan sampah plastik. Betul. Nah, ini sebetulnya juga kesalahan manusia. Bagaimana sampai kemudian ikan mati karena makan sampah plastik yang dibuang sembarang oleh manusia. Pencemaran, Ustaz. Nah, pencemaran berarti manusia tidak bisa menjaga lingkungan. Betul. Nah, jadi hubungan manusia dengan alam semesta ini juga harus baik, seimbang. Nah, ini perintah Allah di dalam surat Al-Qasas 77 dinyatakan itu bahwa di samping kita beribadah, kita juga harus berbuat baik kepada sesama manusia dan juga kepada alam semesta. Nah, karena kita punya fungsi sebagai Abdullah sekaligus sebagai Khalifatullah. Nah, ini jika manusia mampu menjaga tiga relasi tadi, relasi vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala baik, relasi horizontal sama manusia baik, dan relasi sesama manusia dengan alam itu juga harmonis, maka dunia ini akan tentram. Dunia ini akan tentram, tidak ada kekacauan. Nah, problem disruption, ya, gangguan, baik itu gangguan oleh manusia sendiri, ya, maupun gangguan makhluk lain, itu adalah karena kita tidak mampu menjaga hubungan kita terhadap makhluk atau alam yang lain. Nah, ini sesungguhnya. Ya. Para pemirsa ngaji online yang saya hormati, Islam itu sangat perhatian kepada orang-orang lemah atau al-mustad'afin. Ya. Sampai Rasulullah sendiri menegaskan bahwa orang yang tidak peduli kepada sesama orang lain, ya, atau kalau konteks orang Islam tidak peduli abai kepada orang Muslim lainnya, itu tidak dianggap umat. Man lam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum. Ya. Jadi kalau orang itu tidak peduli, tidak perhatian kepada urusan saudara-saudara muslim yang lain, maka tidak termasuk umatku. Jadi Islam sebagai sebuah agama itu berisikan ajaran-ajaran yang komplit. Dan ini diakui oleh seorang sarjana dari Barat, namanya H.R. Gibb. Dia mengatakan Islam is indeed much more than a system of theology, it is complete civilization. Islam itu tidak hanya berisi ajaran teologi atau tauhid, tetapi lengkap dengan aspek peradabannya. Nah, komplit dengan peradabannya. Jadi tidak hanya berisi tentang ajaran-ajaran ubudiyah, ya, tetapi juga berisi tentang ilmu pengetahuan, baik itu ilmu pengetahuan sosial maupun ilmu pengetahuan alam. Nah, di dalam Al-Quran itu banyak pelajaran-pelajaran tentang sosiologi, ya, antropologi, dan juga ilmu kauniyah atau eksa.
Nah, ini tugas kita untuk membaca dan membaca, memahami dan memahami supaya isi kandungan Al-Quran itu bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, jadi para pemirsa ngaji online PC Lakpesdam NU Kabupaten Malang, mari kita tingkatkan kualitas ngaji kita. Ngaji dalam pengertian yang sesungguhnya, memahami Al-Quran dengan benar, selain membaca fasih, syukur-syukur kalau hafidh, menjadi hafidh, kemudian kita pahami maknanya, sehingga dari ayat-ayat itu bisa kita diseminasikan kepada publik dan menjadi sebuah ajaran yang bisa diterima oleh orang banyak. Oke, Ustaz, baik. Ya, ini sangat menarik sekali berkaitan dengan bagaimana kita tetap bisa melaksanakan puasa Ramadan. Terus di sisi lain kita berharap ya, dalam kondisi ada pandemi COVID-19 ini, ada nama istilahnya adalah sebagai seorang yang filantropi ya, yang bisa berbagi kepada mereka-mereka yang sangat membutuhkan. Ini sepertinya akan sangat banyak masyarakat yang sangat membutuhkan, Ustadz. Bagi mereka yang secara pekerja itu mungkin kena PHK, mungkin waktu dari harus ke sosialisasi dengan masyarakat itu terbatas begitu. Nah, ini mengajarkan bagi siapapun untuk berbagi. Nah. Betul. Jadi dalam konteks Ramadan di musim COVID-19 ini sangat relevan kalau kemudian umat Islam itu dengan infaknya, dengan sedekahnya, dengan kewajiban zakatnya itu bisa ditasorufkan, bisa didistribusikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, yang berdampak dalam konteks ini adalah orang-orang kelas bawah, ya. Misalnya buruh, para pekerja bangunan, ya. Kalau kita kemudian santuni, ya, dengan mengumpulkan infak, sedekah, dan zakat, wah, itu luar biasa. Nah, jadi konsep zakat, sedekah, dan infak, nah, itu luar biasa, bisa mengangkat kemiskinan, bisa mengurangi, menekan angka kemiskinan. Oleh karena itu saya setuju kepada PBNU. Oh ya, ada ulasan itu ya, yang menginstruksikan mempercepat zakatnya. Tidak harus menunggu malam takbiran. Menunggu hari raya. Menjelang hari raya. Pokoknya sudah satu nisab, ya, sudah sesuai kriteria, segera tunaikan zakat, segera direalisasikan zakatnya. Ini dalam rangka untuk membantu mereka yang kekurangan. Ya. Jadi filantropi di dalam Islam itu sangat diperhatikan sekali. Ya. Hadis-hadis yang terkait dengan kepedulian sosial itu sangat banyak disebutkan. Motivasi untuk berbuat baik pada orang lain itu sangat ditekankan pada Islam. Jadi misalnya orang satu RW, ya, itu berapa kakak? Katakan 200 kakak. 200 kakak. Ya. Satu kakak terisi 4 orang lah, Ustaz. Ya. Nah, mereka yang sudah punya uang, yang sudah punya harta satu nisab, ya, satu nisab itu, ya, nisabnya mal itu kan diukur dengan
emas 96 gram atau 100 lah dibulatkan 100 gram. Nah, 1 gramnya sekarang berapa? Ya, katakan kalau 500 berarti kali orang punya dibulatkan 100. Ya, orang punya uang 50.000 ya. 50 juta maksud saya. Itu sudah kewajiban zakat 2,5%. 2,5% dari 50 jutanya. 10 juta itu berapa? Ya, itu 12,5 ya. 12,5 1,25 juta. 1.250.000. Nah, kalau orang se-RW, RW aja hitungan, itu punya uang segitu dikumpulkan 1,50 kali sekian orang berapa? Nah, padahal orang punya uang 50 juta itu lebih banyak, kadang-kadang lebih dari itu. Ya. Profesi saat ini menurut untuk mendapatkan salary atau gaji yang tinggi, Ustaz. Betul. Nah, itu perlu dihimpun kemudian dibantu didistribusikan kepada orang-orang yang membutuhkan itu. Itu zakat yang wajib. Nah, yang sodakohnya, yang infaknya. Jadi sebetulnya dalam Islam itu kepedulian terhadap fuqara masakin itu sangat tinggi, termasuk amil, panitia zakat, amil, ada juga budak. Sekarang udah nggak ada budak, lebih ditekankan kepada fuqara masakin. Nah, termasuk Ibnu Sabil, Ibnu Sabil, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, termasuk para mahasiswa itu sebetulnya Ibnu Sabil tuh. Mahasiswa, ya, santri. Para santri. Jadi itu mereka perlu diperhatikan. Nah, dalam COVID-19 ini kan masih banyak para mahasiswa yang masih tinggal di asrama di pondok gitu ya, bisa pulang yang dari luar Jawa ya. Nah, itu sudah disantuni itu. Kalau di UIN mereka disantuni. Jadi kan sembako dan seterusnya. Jiwa filantropi dalam Islam ini. Secara normatif disebutkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, sekarang implementasinya seperti apa? Ini perlu manajemen, manajemen zakat, perlu manajemen sedekah dan infak, ya, supaya harta itu sesuai dengan jalurnya. Jalurnya, peruntukannya, Ustaz. Betul. Ini. Nah, masih ada lagi ya sebetulnya di dalam filantropi Islam itu ada juga wakaf. Wakaf itu juga bagian dari kepedulian orang Islam, ya, akhirnya terhadap lembaga-lembaga pendidikan misalnya, kemudian masjid, lembaga sosial, masjid, madrasah, ya. Ini sangat-sangat membantu terhadap perkembangan keberlangsungan pendidikan Islam. Ya. Kalau seluruh dunia melakukan hal yang sama, insya Allah tidak ada yang namanya kemiskinan, ya, kemiskinan yang sampai terlalu gapnya terlalu jauh, selalu besar gitu ya. Nah, itulah maka zakat itu sangat-sangat ditekankan dalam Islam. Ambillah
zakat kepada orang-orang sudah waktunya zakat, yang berhak, yang sudah berkewajiban, itu bisa membersihkan dari harta mereka. Ut min amwalikum sodakotan tutahhirukum. Ya. Oke, baik Ustadz. Ya. Berkaitan dengan agenda adanya ngaji online ini sebagai salah satu inspirator ya bagi mereka, mengingat ada himbauan dari PBNU untuk menyalurkan zakat lebih awal. Jadi tidak harus menunggu menjelang takbir di malam Idul Fitri ya. Ya. Jadi adapun dari sahabat sekalian, sahabat Laksmi atau semuanya, momen ini menjadi baik bagi kita menjelang berjalannya puasa dan juga ada pandemi Covid dan berkaitan dengan berbagai macam masyarakat yang setelah pekerjaan itu tidak bisa lanjut gitu. Nah, maka zakat dari panjenengan bisa tersalurkan, bisa disampaikan kepada badan-badan yang mengurusi untuk bisa diserahkan kepada mereka-mereka yang berhak. Nah, begitu Ustadz gitu. Betul. Jadi bagaimana PC Pesdam NU ini bisa berperan dalam menghimpun dan memanage sodako, infak, zakat secara benar. Nah, janda-janda itu perlu disantuni. Ya. Rumahnya yang tidak layak itu perlu bedah rumah untuk bisa hidup layak. Okay. Baik sandang, papan maupun pangan. Luar biasa ini konsep Islam ini terhadap kepedulian ya, kepada orang-orang yang mustadafin. Oke, baik. Baik Ustadz, berkaitan dengan perihal untuk penyaluran bantuan dan sebagainya, kami dari Lakpesdam juga menghimpun dari beberapa anggota yang berkenan secara finansial mencukupi, entah itu berupa beras ataupun uang, dikumpulkan. Nanti setidaknya dari pimpinan Ketua Lakpesdam menyampaikan kepada beberapa warga yang berhak untuk mendapatkan berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini. Di samping itu juga ini sebagai wahana menyalurkan zakat itu sendiri terhadap mereka yang berhak, Ustaz. Ya, gitu. Mudah-mudahan upaya-upaya yang dilakukan oleh PC Lakpesdam NU Kabupaten Malang ini berhasil. Amin, amin, amin. Dan bisa lebih bagus dari program-program sebelumnya. Ya, ada hal lain Ustadz yang bisa disampaikan berkaitan dengan sebagai seorang filantropi ini. Mengingat kalau kita lihat dari luar negeri ya, terutama mereka-mereka yang punya secara finansial itu besar gitu ya, sangat intens membantu negara ataupun masyarakat yang kekurangan. Nah, itu bisa menjadi apa istilahnya contoh ibrah bagi kita. Mereka itu yang kategori, mohon maaf, yang non-muslim ya, bisa berbagi sebagian rupa. Nah, ini kita bagaimana sebagai seorang muslim sendiri terhadap muslim yang lain, begitu Ustaz? Ya, jadi seperti yang saya jelaskan lagi, kalau sesama muslim, itu sudah ditegaskan oleh Rasul, bahwa al-mu'minu lil mu'mini kal bunyanil wahid yashuddu ba'dhum ba'dha. Ya syuddu ba'dhum ba'dha. Orang mukmin kepada mukmin yang lain itu seperti satu bangunan ya. Nah, yang saling menguatkan satu dengan yang lain ya. Ada lantai, ada dinding, ada atap ya. Itu semuanya punya peran. Nah, orang Islam harusnya seperti itu. Dalam hadis lain juga disebutkan kal asnanil wahid, seperti gigi yang satu. Kalau satu sakit yang lain merasakan, bahkan seluruh tubuh ini terasa meriang. Nah, itu. Maka orang Islam, sesama Islam harus saling membantu. Bahkan kepada orang non Muslim pun harus juga peduli
Jadi ketika kita memberi, jangan pandang-pandang itu, oh itu bukan muslim, nggak diberi. Ya, sodako, infak diberikan. Kalau hari raya kita meweh bahasa Jawanya, jangan dilewati tetangga yang non muslim itu, tetap diberi. Karena itu hak jiwar, ya, hak bertetangga. Inilah luar biasa Islam itu. Ya. Islam itu tidak hanya mengatur urusan ibadah, tetapi lebih dari itu sampai kepada urusan berbangsa dan bernegara. Mulai dari mau tidur, bangun tidur, keluar rumah, sampai urusan yang lebih besar, ya, yaitu mengatur negara. Ini. Ya. Nah, yang perlu juga kita perhatikan lagi bahwa sedekah yang kita berikan kepada fuqara wal masakin itu harus dengan niat yang tulus dan ikhlas. Nah, ini yang penting lagi. Jadi jangan sampai kita memberi kepada orang lalu diikuti oleh cacian atau diikuti oleh gunjingan kepada orang lain. Maka di Al-Quran ditegaskan qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Jadi ucapan yang baik, yang ma'ruf, ya, dan mau memberikan maaf itu lebih baik daripada sedekah, tapi kemudian diikuti oleh cacian, menghina, menghardi begitu nih. Atau kalau bahasa Jawanya diundat-undat. Ini ya. Dulu itu ini ngungkit-ngungkit ini. Kalau enggak karena saya enggak bisa jadi dosen misalnya. Enggak bisa. Dia ini yang nggak boleh Ustadz ini ya. Wah, sangat dikecam tuh dalam Al-Qur'an tuh. Kan banyak. Ya. Tapi biasanya itu dilontarkan tanpa kesengajaan, Ustaz. Nah, itulah gambaran dari akhlak itu. Tanpa sengaja refleksi. Itu kebiasaan. Maka akhlak yang baik itu, apa yang direfleksikan itu selalu baik. Ya. Jadi misalnya jalan kaki terus kesandung kaki. Waduh, gitu ya. Reflektif kalau santri, kalau PCNU mesti akan bilang innalillah atau kalimat thayyibah yang lain diucapkan, bukan jaran. Apalagi ada juga yang bilang anu nih jaran gitu. Wah, itu karena kebiasaan. Iya. Nah, jadi kebiasaan membaca kalimat thayyibah itu penting sekali. Makanya tahlilan itu sangat-sangat penting sekali karena itu melatih supaya lisan dan hati kita ini membiasakan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah. Sehingga nanti kalau mau meninggal itu selalu yang dibaca kalimat thayyibah. Rasul menegaskan man qala la ilaha illallah fi akhir kalamihi dakhalal jannah. Orang yang pada akhir ayatnya bisa menyebut kalimat tahlil, kalimat thayyibah, maka akan masuk surga. Ya, husnul khotimah. Husnul khotimah. Jadi tidak mudah loh sebetulnya untuk mengucapkan kalimat thayyibah menjelang ajal itu kalau tidak dilatih. Dilatih setiap malam Jumat ya, selain sehari-hari itu. Apalagi kalau yang tidak pernah tahlilan. Wah, bagaimana itu? Inilah pentingnya Islam menekankan kepada al-akhlak al-karimah. Jadi tadi kalau orang refleksinya itu buruk, itu karena kebiasaannya. Jadi buruk. Makanya menurut Imam Ghazali dan Ibnu Maskaweh, akhlak itu sesungguhnya refleksi dari jiwa
ya, kemudian terrefleksi dalam ucapan dan tindakan sehari-hari ya. Ya, nah, dan itu bisa dilatih dan juga bisa dirubah gitu. Nah, ini tugas para ustadz, guru, ya, dosen untuk merubah. Makanya pendidikan itu sebetulnya transformatif, tidak hanya transfer of knowledge, tetapi transformasi. Ini pentingnya. Oke, baik. Ya, Ustadz. Hadirin sekalian, para pemirsa, kegiatan ngaji online Lakpesdam pada sore hari ini terselenggara berkat kerjasama dari PCNU Kabupaten Malang, Institut Agama Islam Al-Qalam Malang, dan Universitas Islam Raden Rahmat Malang, serta ada dari Universitas Islam Malang atau UNISMA, dan juga UIN Maulana Malik Ibrahim. Kegiatan terlaksana semoga memberi pemahaman dan wawasan bagi saudara sekalian sebagai sahabat Lakpesdam dan juga warga NU ataupun masyarakat Malang Raya dan tentunya warga Indonesia yang tengah menyaksikan pada ngaji online sore kali ini. Ustadz telah menyampaikan tadi berkaitan dengan tema kita. Jadi di samping kita berpuasa pada masa COVID-19 ini, kita juga diharapkan menjadi seorang yang filantropi ya. Filantropis. Oke, mungkin ada hal-hal lain Ustadz yang bisa disampaikan sebagai poin kita pada sore hari ini, seyogianya itu bagaimana dan Ya. harapannya nanti tujuannya sebagai apa? Baik, jadi terkait dengan puasa dan filantropis itu. Dermawan ya. Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Siti Aisyah itu bersedekah setiap hari atau istiqomah, ya, mudawamah bisedekah, walau nah kita kalau misalnya beramal untuk cari masjid setiap hari, ya, atau setiap Jumat berapa puluh ribu misalnya. Nah itu kalau rutin ajak itulah sebagai bentuk dari yumfiqun. Baik itu kita lagi banyak rezeki atau enggak. Nah, itu harus tetap Istiqomah ya. istiqomah. Istiqomahnya ini. Nah, tetapi juga begitu disesuaikan dengan kemampuan kita. Ya. Jadi sedekah sendiri itu juga harus tidak boleh berlebihan. Ya. Sampai tidak ada sama sekali. Betul. Tidak bisa itu. Kadang ada ya orang Islam yang menginfakkan seluruh hartanya itu sampai kemudian dia Hak-hak keluarga yang lain terabaikan. Betul. Maka Nabi juga menegaskan kul washrab wal bas wa tasaddaq fi ghairi sarafin wala mahillatin. Makanlah, minumlah, berpakaianlah dan bersedekahlah tanpa berlebihan. Secukupnya ya. Secukupnya. Maka wa anfiqu mimma razaqnakum itu sebagian saja. Nah, kalau zakat sesuai dengan nisabnya tadi. Aturannya tadi. Hadirin sekalian, kita sudah pada penghujung ngaji online pada Alhamdulillah kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqul lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at tarfa'una biha innaka 'alal darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidhana min ahli al-ilmi wa al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wal jahl. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma tawil a'marana wa sahih asjadana wa hasin a'malana wa ausi arzaqana wa yassir umurana. Allahumma dfa' annal bala wal waba wa quruna wal fakhsha wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min sairil buldani amma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sekalian, ngaji online pada sore hari ini bersama Profesor Dr. Haji Muhammad Zainuddin MA
telah usai. Apabila ada perihal ataupun kalimat yang kurang berkenan, kami Sari pembawa acara ataupun host menyampaikan permohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari kami beserta Ustadz pada sore hari ini menyampaikan terima kasih atas perhatian panjenengan semua. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi